Mengingat perang sudah di depan mata, maka saatnya untuk mempersiapkan build skill dan set equipment optimal yang bakal dipakai waktu perang nanti. Ada 4 pertimbangan sebelum memilih build mana yang bakal dipakai. Pertama, itu ada berapa banyak uang yang siap dihabiskan. Kedua, berapa lama durasi ikut perang. Mau perang berapa hari nih? Ketiga, berapa lama bisa nabung buat ikut perang nanti. Kita ngestok berapa hari. Terus yang keempat, ada berapa banyak damage yang ingin dihasilkan. Kebetulan untuk perang nanti, nggak ada requirement terkait berapa banyak damage yang harus dihasilkan. Jadi kita bisa fokus ke 3 faktor lainnya aja. Untuk menjawab pertanyaan pertama, berapa banyak uang yang siap dihabiskan, saya udah ngerancanain untuk memakai penghasilan bersih selama 1 hari untuk 1 hari war. Jadi 1 hari penghasilan bersih bakal dipakai untuk menghidupi 1 hari war nanti. Nah, gimana caranya untuk mengetahui berapa penghasilan bersih kita? Kita bisa pakai tool dari Bank Groks, namanya ada War Era Economy Skill Simulator. Cara pakainya gampang banget, kita cuma butuh masukin username kita di sini. Terus kita juga bisa masukin API token. API token ini dipakai untuk mengimport data worker kalian. Jadi misalkan kalau kalian punya worker, kalian disarankan untuk memasukkan API token. Kalau nggak punya, ya udah nggak apa-apa, bebas. Mau dimasukin mau nggak, kalian bisa tetap lanjut. Tapi kalau kalian butuh masukin API token, cara dapetinnya, kita ke profil, terus kita ke bagian settings. Scroll aja ke bawah sampai menemukan create token. Kita create, kita kasih nama, contohnya lihat eco. Terus create. Yang kita dapat API key-nya, copy, terus kita paste di sini. Save token, token save, lalu kita cuman klik import aja. Ini importing. Imported, semua skill level company worker sudah synchronized. Bonus juga sudah. Di sini entrepreneurship skill-nya masih kosong. Kalau mau diisi otomatis, kita tinggal centang optimize entrepreneurship plan. Terus kita find best allocation, nanti otomatis keisi. Terus kita scroll paling bawah, bakal ketemu net profit. Ini adalah penghasilan bersih harian. Punya saya ada di 367 gold per hari. Kita masukin ke notes. Untuk batas aman saya kurangin dikit, mungkin bakal di 350. Jadi 350 sampai 360 gold per hari. Terus berapa lama durasi perang? Saya udah ngeplan juga untuk perang nanti bakal ikut selama at least 2 minggu atau 14 hari. Berapa lama bisa nabung untuk mempersiapkan set selama 14 hari? Well, kebetulan juga perang bakal dimulai mungkin sekitar 14 hari lagi, jadi ini saya tulis 14 hari aja. Nah, kalau sudah terjawab, di sini bisa kita simpulkan kalau kita masih bisa menabung cost seharga 350 gold selama 14 hari sebelum perang dimulai. Karena kita udah tahu budget harian kita selama war, kita bisa pakai salah satu tool battle simulator. Biasanya saya pakai tools yang War Era Virtual.app. Cara pakainya kita bisa import profil kita di sini fun, pilih fun. Kalau udah synchronized, saya biasanya pakai statistik yang average. Terus kita reset skill, semua skill kita reset dulu, terus armor juga kita lepas semua. Karena perang masih 2 minggu lagi, saya optimis bakal level 31 sebelum war dimulai. Jadi di sini kita set levelnya ke 31. Biasanya selama nyari build, saya set battle bonusnya ke 0%. Kenapa 0%? Ini penting banget dilakukan untuk mengkalibrasi persepsi kita terhadap damage. Battle bonus itu angkanya bisa bervariasi, kadang bisa minus 5%, bisa 35%, atau bahkan bisa lebih dari 100%. Dengan mengetahui base damage, kita dengan mudah bisa memproyeksikan total damage kita saat kita melawan sworn enemy, saat kita ngebantu
ally, saat kita perang untuk negara sendiri, atau saat kita ngebantu negara yang sedang revolt. Bakal jauh lebih sulit kalau kamu berangkat dari battle bonus tertinggi. Itu bakal susah ngebayanginnya kalau kita harus ngurangin damage berdasarkan kondisi saat itu. Misalnya kamu set nih, semuanya nyala nih battle bonusnya. Cuman kalau ada satu aja yang mati, misalnya kita nggak ngelawan sworn enemy, atau kita nggak ngebantu ally, atau kita nggak nge-revolt, itu bakal jauh lebih sulit dibandingin kita ngeproyeksiin dengan cara menambah battle bonus dari 0%. Maka dari itu penting banget kita merencanakan build ini memakai battle bonus sebesar 0%. Oke, karena kita sudah melakukan tahap awal sebelum optimizing, sekarang kita bisa optimasi skills dan equipment. Karena kita butuh saran untuk keduanya, kita pilih both. Di sini kita masukin budget harian kita tadi ada di angka 350. Terus kita klik run optimizer. Entah kenapa kalau run di HP itu tuh lemot banget akhir-akhir ini. Jadi cuma bisa dijalanin di PC. Kita udah dapet saran buildnya, kita cari yang budgetnya hampir melampaui batas. Kita coba di 293 ini. Terus kita klik run 8 jam. Dan ternyata budgetnya 447, yang mana itu jauh sekali dari budget kita. Oke, kita turunin lagi dari angka tadi. Kita coba di 212. Oke, 212, kita coba run 8 jam. Dan di sini cost-nya ada di 323. Kenapa saya nggak milih untuk ngeliat angka ini, angka net profit, atau angka yang di sini juga sama nih, angka kuning di sini. Ini juga net cost. Nah, net cost itu apa? Net cost itu adalah angka yang udah dikurangin sama hasil cash yang kita dapat dari war nanti dan juga hasil penjualan scrap. Kenapa saya nggak pakai angka net cost? Karena itu cuman terjadi kalau kita udah selesai battle, baru bisa kita jual-jualin tuh scrap atau cashnya. Tapi kan ini ceritanya kita mau nyetok sebelum battle. Jadi yang saya lihat tuh pasti ini supaya tetap on track terhadap budget yang udah kita tentuin. Di sini kita udah dapet yang sesuai budget, ada di angka 323. Kalau kita spam running itu nggak lebih dari 340 lah ya. Jadi ini udah termasuk budget. Nah, damage yang bisa kita hasilkan untuk saat ini tanpa battle bonus itu ada di angka 331.000. Dan beginilah penampakan setnya. Sebenarnya ini udah selesai. Kalau kalian mau stop di sini nggak apa-apa. Ini bisa langsung kalian pakai di hari H. Kalian udah bisa mulai nyetok equipment ini. Di sini kita harus menyediakan 9 food, ammo-nya sekitar 170, armor-nya sekitar 1 set, weapon-nya sekitar 2 set. Cuman saya lihat skill-nya ini kayak kurang optimal kalau dibandingin sama tujuan saya. Di sini banyak banget skill yang dialokasikan untuk ngeloot. Saya nggak mau ngeloot. Kenapa? Kalau mau nyari duit, ya nanti aja pas Iko. Di sini saya mau fokus ngehasilin damage. Jadi ini bisa dikurangin, terus kita bisa coba tambah-tambah ke skill lain. Di sini kita punya 10 skill point. Kita coba tambah di hunger mungkin 3, terus sisa 5. Sisa 5 mungkin tambah di health. Kalau di health sisa 1. Sisa 1 kalau kita kurangin di dodge. Terus tambah health. Terus kita coba run. Itu tembus 415 damage, tapi juga budgetnya ikut nambah. Ini coba kita pakai bread aja, terus kita coba run lagi. Nah, ini nih mendekati budget kita. Nggak ngelebihin 360 gold. Jadi disarankan kalau kalian
kurang srek nih sama hasilnya, kalian bisa otak-atik sendiri, entah itu ngurangin skill, nambah skill, atau cuman ganti lauk pauk, itu bisa menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan. Kalau masih penasaran, kita bisa coba otak-atik lagi. Saya coba memakai armor yang warna hijau, terus kita pakai steak. Apakah masih bisa masuk budget? Wah, masih bisa loh. Masih bisa. Cuman gak pernah nyentuh 360 ke atas nih. Tapi damage-nya nambah 300 jadi 366. Badannya sekitar berapa itu? 366 tadi 341, sekitar 25.000 damage. Cuman nurunin rarity dari armor dan ganti ke steak. Oke. Kita coba ganti ke biru lagi, cuman nggak pakai emo deh coba. Oke, masih mahal. Kita coba turunin salah satu. Oke, 11-12 lah ya. Udah paling the best nih kayaknya. Pakai hijau, pakai emo, pakai steak. 366. Wah, ini sih. Tuh kan. Jadi kalian bisa coba lah mix and match kecil-kecilan, entah itu ngurang armor, ngurangin lauk pauk, atau nggak pakai emo, nambah skill, ngurangin skill, itu bisa dikondisikan. Yang bisa kebaca langsung tuh kalau kalian mau mainin health itu tuh kalau nambah otomatis setnya juga nambah, harga setnya juga nambah. Kalian perlu beli armor lebih, kalian perlu beli weapon lebih, dan juga emo lebih. Kalau main di hunger, selain menambah health tadi, ini juga mempengaruhi lauk pauk tadi. Kita harus membeli lauk pauk yang lebih banyak. Kalau ngurangin dodge, berarti kita ngurangin penggunaan armor, tapi juga meningkatkan penggunaan weapon, peluru, dan weapon dan peluru. Terus kalau kalian mainin armor, kalian mesti nambahin weapon, nambahin set, nambahin peluru. Ya itu. Terus kalau kalian ngurangin armor di sini juga sama. Ngurangin armor, nambahin armor, kalian bakal mempengaruhi penggunaan weapon dan ammo. Dan sepertinya ini adalah set final yang bakal saya pakai, karena ini stabil banget, hampir nggak pernah nyentuh 360 ke atas, dan damage-nya juga lumayan di 366. Pas banget, nggak ada ngelut, company juga nggak ada, semua fokus ke damage. Nah sekarang baru nih, kalian boleh bereksperimen dengan berbagai kondisi peperangan. Misalkan nih nanti kita nge-revolt wilayah kita nih kan. Nah revoltnya masukin resistance-nya berapa, maksimal kan 30%, masukinlah coba 25%. Terus karena kita perang untuk negara sendiri, kita pakai patriotic bonus. Terus untuk ethicnya coba pakai ethic yang sekarang. MU order pasti max, MU HQ pasti max, country order apalagi. Terus kita coba running 8 jam dan damage-nya tembus 733, cost-nya masih sama di 350. Dan ini nih damage untuk 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena running 8 jam ini tuh maksudnya kita udah nge-stack selama 10 jam. Bar kita tuh penuh, health penuh, hunger penuh, dan kita punya 8 jam untuk regenerasi health dan hunger. Jadi ini tuh durasi pill. Pas durasi pill habis, ya udah kita nggak bisa perang dengan optimal. Kita dapat debuff 60%. Damage kita berkurang sebanyak 60% selama
durasi di buff. Nah sebenarnya durasi di buff kan 16 jam ya. Cuman karena kita ceritanya lagi perang, lagi war, tadi kita tuh udah nge-stack penuh regenerasi bar kita. Itu tuh nilainya sama dengan 10 jam. Terus kita regenerasi 8 jam. Dari durasi di buff, yang mana itu 16 jam. 16 jam tadi dikurangin sama 10 jam, dan dikurangin 8 jam. Jadi cuma sisa 6 jam. 6 jam adalah durasi kita mengalami debuff 60%. Disarankan kalau lagi debuff ya, kalau nggak mau cost banyak, bisa pakai equipment murah. Bisa hijau, bisa abu, atau bahkan nggak ada sama sekali nggak apa-apa. Ngabisin 6 jam regen tadi. Kalau udah 6 jam, ya udah. Kita tunggu lagi sampai bar kita penuh, biar besok kita ready lagi saat kita udah nggak punya debuff. Saat kita bisa makan pil lagi. Secara matematikanya tuh gini. Katakanlah debuff pil itu 16 jam. Terus kita tadi tuh habis nge-stack 10 jam dan regenerasi selama 8 jam. Jadi total kita tuh war selama 18 jam. Total battle atau war. Nah sisanya dari 1 hari tadi itu kita cuman ngalamin debuff selama 6 jam. Jadi kalian cuman perlu ngehabisin regenerasi selama 6 jam selama waktu debuff. Nggak usah lebih. Itu udah paling optimal. Atau secara kronologi gini deh. Misalkan di jam 7 pagi kita ngepil. Kita dapat durasi selama 8 jam kan. Terus di sini tuh kita udah nge-stack. Udah full stack 10 jam. Kita dapat buff selama 8 jam. Dan itu sampai jam 15. Durasi buff. Nah, setelah jam 15.01 katakan, kita sudah mengalami debuff selama 16 jam. Nah terus gimana? Maksudnya kok bisa sisa 6 jam tadi? Karena dari 6 jam ini kita perlu 10 jam. Oke, 16 jam ini kita perlu 10 jam untuk kembali full stacked sebelum ngepil lagi besoknya. Jadi 16 dikurang 10 itu 6 jam sisa di buff. Jadi 6 jam dari jam 15 ini berarti sekitar jam 21 itu di buff, durasi di buff sisa 10 jam. 10 jam ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk full stack lagi. Kalau dari jam 9 malam berarti 10 jam kemudian adalah jam 7. Di jam 7 kalian udah ready buat ngepil lagi. Maka dari itu kita sebenarnya cuma mengalami 6 jam di buff. Karena build tadi sudah build final, kita bisa nge-save hasil rancangan kita. Sebelumnya mari kita reset semua battle bonus ke 0. Ya, kita mulai habit yang sehat. Karena kadang tuh di Discord ada yang nge-share, "Woi, ini gue habis pakai set full ungu." Terus ada yang jawab, "Loh kok damage-nya kecil?" Nah, itu kan ada perbedaan pandangan ya. Yang satu ngerasa damage-nya kekecilan, yang satu ngerasa udah lumayan. Itu karena mereka berdua nggak menyamakan perspektif, nggak menyamakan persepsi. Si lawan bicaranya tuh nggak tahu yang ngehit pakai set ungu tadi tuh pakai hunger berapa, pakai health berapa, battle bonusnya berapa, apakah di MU premium. Kan nggak tahu, itu banyak data, banyak variabel yang hilang, dan juga berapa banyak cost yang si pemukul tadi pakai. Ya mungkin set ungu oke, tapi mungkin weaponnya cuma satu, weapon ungunya cuma sekali, lainnya pakai pisau misalkan, makanya damage-nya kecil.
Maka dari itu kita nggak bisa ngejudge dari satu screenshot doang. Itu biasanya yang nanya gitu tuh udah terdoktrin damage orang-orang tuh di leaderboard udah misalkan 500, 800. Jadi sekalinya kalau nge-screenshot 200, 300 tuh dibilang kecil. Nah itulah kita biasakan ngerancang build pakai 0% battle bonus. Oke, karena udah kita reset. Oke, udah kayak sebelumnya ya level 31. Equipmentnya kayak gini, skillnya kayak gini, kita bisa save. Cara save-nya kita pencet tabs builds, terus kita masukin nama misalkan 31, level 31 untuk kebutuhan daily, cost-nya 350, damage-nya di angka 366. Coba kita cek ulang ya, benar ya 366. Kita save build. Kelebihannya kalau pakai tool ini kita bisa nge-share hasil build kita ke teman-teman di Discord nih. Tinggal pencet share, tinggal di paste ke browser. Kita langsung bisa dapat skill, build skillnya dan equipmentnya. Kita coba run. Di sini kita belum set ke average. Kita set dulu. Nah sama kan ada di 366 dan cost-nya tidak lebih dari 360. Oke, aman ya. Sebenarnya saya juga udah coba eksperimen kemarin, cuman malam ini malah nemu build yang better nih. Ada di 31 daily, cost-nya sama 350. Cuman damage-nya cuman 345. Ini coba kita bandingin. 345 sama 366. Perbedaannya ada di attack. Oke, semuanya hampir beda. Oh, kemarin masukin company. Oke. Untuk senjata sama, perbedaannya cuman di celana ya. Saat yang lama itu biru, yang baru kita hijau. Makanannya juga beda. Untuk saat ini kita steak. Oke, dan damage yang dihasilkan, wah lumayan kelihatan ya perbedaannya. Sekian video mengenai cara mencari build, skill, dan equipment optimal. Kuncinya kalibrasi dulu. Kalau udah dapet saran build, bisa coba otak-atik sampai kalian merasa udah paling bagus selama kalian otak-atik tadi. Karena ganti lauk aja dari roti ke steak perbedaannya udah di atas 15.000 damage. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan ditanyakan, bisa di sini atau di komunitas Discord. Untuk video selanjutnya mungkin bakal kita bahas mengenai uji coba langsung di Battlefield, seberapa jauh perbedaan antara build yang udah kita rencanain dengan realitanya.